Bengkalis ke Kecamatan Bukit Batu. Ini merupakan arahan dan juga tugas kami dan Dinas PUPR sebagai bentuk jalannya infrastruktur yang ada di Kabupaten Bengkalis. Arahan ini adalah arahan dari Bupati Bengkalis dan Wakil Bupati Bengkalis, Pak Ibu Kasmarni dan Pak Wagub Santoso. Yang ini juga gaungnya sudah disambut oleh PU Provinsi dengan komitmen adanya kesepakatan bersama dalam kontrak kerjasama nota kesepakatan supaya kita bisa bersharing dalam menyusun dokumen-dokumen yang ada di jembatan ini nanti. Yang salah satunya PR untuk di Kabupaten Bengkalis kita mendapat PR membangun MPS, AMDAL, serta nanti pembebasan lahannya. Sedangkan untuk desain DED-nya itu nanti akan dibebankan kepada pihak provinsi. Yang alhamdulillah hari ini posisinya jembatan ini atau FS ini dalam kondisi yang layak sehingga kita bisa melanjutkan pada posisi AMDAL, terus pada posisi DED dan pada posisi nanti akhirnya di pembebasan lahan. Dan insya Allah ke depan konstruksinya insya Allah akan bisa jadi, amin. Amin. Oh nih, ini sekarang kelayakannya dulu, baru nanti tekniknya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Leo Sentosa. Ya, kebetulan ini membantu studi kelayakan untuk jembatan Bengkalis Bukit Batu ini. Kita dari PT Arya Graha. Kita dibebankan atau ditugaskan untuk menyusun studi kelayakan. Dari hasil studi kita, dari hasil data-data kita peroleh dan analisis yang kita lakukan, secara ekonomi ini layak untuk diwujudkan dan memang tingkat kelayakannya cukup tinggi ya, dengan nilai manfaat yang cukup besar. Ini juga bisa kita lihat kalau misalnya ada sesuatu terkendala di penyeberangan, ini akan memperlama orang menyeberang ke Bengkalis. Semoga dengan ada jembatan ini bisa memperlancar arus lalu lintas dan arus transportasi dari Bengkalis ke Pulau Sumatera atau sebaliknya, dan bisa perekonomian di Pulau Bengkalis. Dan untuk hasil rekomendasi kita setelah kita studi kelayakan ini perlu diikuti dengan beberapa studi selanjutnya seperti AMDAL, kemudian studi dampak lingkungan, kemudian studi pra-DED dan DED-nya sendiri. Jadi masih ada beberapa tahap lagi yang perlu kita lakukan. Dan ini mungkin secara kebijakan sudah didukung oleh pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsinya. Sekarang tinggal langkah-langkah realisasinya yang untuk mewujudkan jembatan. Dekat perkiraan kita sekitar 8,9 kilo totalnya jalan dengan jembatan. Jembatan bentang jembatannya sekitar 760 meter. 6 kilo. Kalau cerita tapak itu cerita desain, kita belum sampai di sana. Kini kan kita perspektifnya memandang dari segi berbagai macam aspek. Nah, karena apabila dibangun jembatan, layak nggak jembatan ini dibangun? Bertumbuh nggak ekonomi yang ada di Kabupaten Bengkalis? Bagaimana transportasi laut yang selama ini kita lewati? Minat masyarakat untuk kira-kira bagus nggak kita bangun jembatan ini? Nah, ini dari segi ininya dulu, kelayakan ini. Kalau cerita tapak, cerita titik, cerita apa itu cerita desain nanti. Nah, kita belum sampai ke sana. Itu tahapan kedua nanti. Ini Pak Wagub nih. Nah, ini kita sudah kerja nyata. Dulu itu kan konon mau dibangun jembatan, mimpi. Nah, pada masa kepemimpinan KBS Kasparni Bagus Santoso, ini kita mulakan. Jadi ceritanya itu hanya jangan ketika mau pilkada pemilu, tapi ketika kita ngadap ke Jakarta, ke provinsi, ternyata FS saja belum ada. Padahal ibaratnya itu sertifikat halal. Layak atau tidak aja kamu tidak buat kok minta fisik. Nah, hari ini kita mulakan dengan alhamdulillah Pak Gubernur kita, Pak Edi Natar Nasution menyambut. Maka klop akhirnya antara pemerintah kabupaten dengan pemerintah provinsi. Akhirnya DED ditackle oleh provinsi, FS oleh kabupaten. Nah, terus visi gimana? Mari sama-sama warga Bengkalis bergaining dengan pemerintah pusat. Kita memohon, Bengkalis itu menyumbangkan minyak loh dari dulu yang sangat besar untuk Indonesia. Jadi tolong pemerintah pusat, ayo kita ini menjaga NKRI, Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan membangun jembatan yang setiap hari, setiap detik, setiap tahun Bengkalis sudah menyumbangkan minyak untuk nasional itu.
Selain itu, ini menjaga marwah kedaulatan negara bangsa Indonesia. Di negara jiran kita itu terang benderang, jangan sampai di tempat kita gelap gulita. Di sana ada infrastruktur, di sini ada infrastruktur. Bahkan kalau kita mau mendengarkan, ini baru cerita dan baru mimpi dan akhirnya kita sudah mulai menapa FS, ada rakyat kita, masyarakat sudah senang sekali. Mudah-mudahan bisa terbangun jembatan Pulau Sumatera ke Pulau Bengkalis. Kemudian besok negara membangun Pulau Bengkalis ke negeri jiran Melaka. Sehingga apa? Naik haji pakai motor kita.